mendapat juara 2 untuk SD 4. Boleh aplaus untuk kita semua. Jadi ini data ya. Kemudian anggotanya siapa? Seluruh guru SD 4 yang layak. Jadi juara-juara tadi bukan karena satu orang, tetapi karena kita semua. Ya, lanjut. Itu datanya ya. Kemudian apa sih tugas komunitas belajar dalam sekolah? Komunitas dalam sekolah mempunyai peran dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai berikut. 1. Mengedukasi anggota komunitas dan mengumpulkan berbagai informasi tentang materi terkait praktik pembelajaran dan praktik pengembangan diri. Yang kedua, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota untuk belajar secara berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri melalui interaksi, saling berbagi dan diskusi, karena peningkatan kompetensi menjadi tanggung jawab individu. Dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Keempat, mengintegrasikan pembelajaran yang didapat di kelas sehari-hari sehingga tidak memisahkan teori praktik sehari-hari, tetapi diintegrasikan apa yang kita pelajari bermanfaat di pembelajaran. Praktik baik atau permasalahan dalam pembelajaran dibawa ke komunitas belajar untuk didiskusikan. Biasa kita kalau hari Sabtu, apa yang terjadi dalam satu minggu kita bawa di sini, kita diskusikan, teman-teman memberi masukan, kepala sekolah memberi masukan, kita saling berbagi. Kemudian tujuan, lanjut tujuan. Jadi tujuan dan manfaat komunitas belajar sekolah. 1. Kalau tadi kita memotivasi pertama, yang kedua dengan data. Sekarang tujuannya apa sih komunitas belajar itu? 1. Saling belajar. Kita saling belajar di ruangan ini. Kemudian berbagi pengalaman seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa orang guru yang terlihat dari pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sebelah kanan sana. Bisa kita lihat, ini adalah pembelajaran berdiferensiasi yang dibagikan guru ke dalam komunitas belajar. Ini data, ya, dan ini bukan di karang-karang. Yang pertama ini adalah pembelajaran menggunakan Kahoot, kemudian ada ulangan dengan TTS, kemudian ada pembelajaran yang dilakukan di kelas 4 berdasarkan gaya belajar murid. Jadi di mana dibagikan itu? Di komunitas kita ini. Jadi nggak perlu berikutnya, iya. Karena di komunitas belajar tadi kita melakukan berbagai hal yang bermanfaat, yang bermakna, sehingga rapor pendidikan kita tahun yang kita baru terima 2024 kemarin, berarti itu hasil yang 2023. Tapi kalau di rapor pendidikan dituliskan hasil rapor pendidikan tahun 2024. Kualitas berdasarkan data. 1. Kemampuan literasi 93,33% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimal. Capaian naik 3,67 dari tahun 2023. Ini data dari rapor yang terbaru baru kita terima. Yang kedua, kemampuan numerasi baik. 90% peserta didik sudah KBM. Begitu senangnya kemarin kepala beliau menyampaikan biasanya yang ditampilkan itu setelah mengajar nggak ada refleksinya. Sekolah ini kok internet, itu juga menjadi sesuatu yang termasuk nilai tambah buat kita. Itu yang terjadi di komunitas belajar kita. Lanjut Bu Eni. Nah, ini cerita praktik baik yang dibagikan di Kombel. Matematika menggunakan Kahoot. Ini
dibagikan supaya guru lain juga bisa membuat pembelajaran supaya berbagi, bisa mengikuti, bisa membuat yang lebih bagus dan lain-lain. Jadi apa itu Kahoot? Media pembelajaran berbasis game-based learning merupakan suatu alternatif yang dapat meningkatkan keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satu platform pembelajaran yang mengombinasikan evaluasi pembelajaran dengan game. Dan ini sangat berhasil. Bagi anak-anak yang sekarang di dunia digital, mereka sangat dekat dengan game. Ternyata karena itu sudah ada di YouTube, bisa dilihat secara lengkapnya. Jadi itu anak-anak belajar dulu, kemudian dalam proses itu ada mengisi TTS. Jadi ini juga praktik baik yang dibagikan ke Kombel kita. Lanjut Bu Heni. Ada praktik baik yang dibagikan di Kombel, ini dari kelas 4 yang sudah kemarin Ibu Heni bagikan. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid. Tujuan pembelajaran ini dicontohkan, kenapa saya begitu menguasai ini, karena saya ikuti. Ibu Heni melaksanakan ini, saya ikuti, jadi saya hafal sekali. Jadi tujuan pembelajaran saat itu siswa dapat menceritakan satu cerita, dan murid yang memilih cerita apa, bukan kita guru. Karena kalau di kurikulum Merdeka itu boleh murid yang memilih, tapi tujuan pembelajarannya sama, menceritakan kembali. Yang dipilih oleh murid Bu Heni adalah Malin Kundang. Kemudian Bu Heni kan di awalnya sudah putarkan. Lanjut. Murid gaya belajar kinestetik membuat cerita Malin Kundang dengan bermain peran. Kinestetik anak-anak yang suka kesana kemari berjalan, pada mau dia ampi-ampi, dia lebih bagus dia membuat kayak drama, main peran tentang Malin Kundang. Apa kerjaan Ibu Heni? Ibu Heni dari awal itu mempersiapkannya yang memang harus teliti. Tapi pada saat mereka belajar, dia cuma memperhatikan sebagai fasilitator. Kada uyu sebenarnya pembelajaran. Inilah kesempatan kepada dia. Ini tentang cerita Malin Kundang. Jadi enggak yang guru mengajar 4 gaya, enggak. Murid yang menampilkan 4 gaya sesuai gaya mereka. Lanjut. Nah, kenapa pembelajaran berdiferensiasi ini dibagikan ke Kombel? Kemarin-kemarin sudah berbagi. Harapannya cerita praktik baik diikuti guru lain untuk menampilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu ini cuma pemantik. Mungkin Bapak Ibu ada yang bagus lagi, cuma belum terekam. Ya, jadi Bapak Ibu ini yang dibagikan di Kombel, yaitu stand kita kemarin di dalam komunitas belajar. Mendengar jawaban kalian tadi, berarti materi yang Ibu sampaikan itu sudah sangat kalian pahami. Kemudian di awalnya tadi kalian termotivasi dengan hasil kerja kalian, sehingga untuk SD 4 yang layak mendapatkan penghargaan kedua. Kemudian tahun 2023 mendapatkan penghargaan kedua untuk komunitas belajar SD 4 yang layak. Itu motivasi yang harus selalu kita ingat. Jadi benar kata orang pintar di sana tuh, bahwa apa yang kita usahakan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan juga hasil yang luar biasa sesuai apa yang kita sudah usahakan secara maksimal. Boleh tepuk tangan untuk semuanya? Iya. Untuk menutup ini saya mau tutup dengan sebentar.